Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak Pak semuanya? Sehat. Sehat semuanya? Sehat. Apakah ada yang hadir? Ada Pak. Ada Pak. Lunas. Agnes. Mana dia Agnes? Sakit Pak. Baik, untuk kedepannya kalau tidak bisa mengikuti pembelajaran yang tepat, harapkan memberikan informasi ya. Baiklah anak Pak semuanya, masih semangat belajarnya? Masih. Apa? Pak. Kabar? Dapat. Baik, nanti kita akan bersama ya di rumah masing-masing. Baik. Baik, anak Bapak semuanya, di siang yang cerah ini kita akan mempelajari materi kita, tentunya materi fikih. Sebelumnya kita telah pernah belajar tentang rukun Islam yang kedua, apa itu? Islam yang kedua? Yang sudah kita pelajari sangat mantap sekali oleh guru kita yang telah terdahulukan. Sekarang kita akan masuk pada rukun Islam yang keempat. Ada yang apa yang tahu? Puasa Pak. Nah, puasa. Ada nampak Iban? Apa? Ada nampak tulisan rumah? Kurang nampak. Baik. Pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai puasa. Kita nanti akan mempelajari apa itu puasa, apa itu puasa, dan kapan saja puasa itu dibolehkan, kapan puasa itu dilarang. Dan kita nanti akan belajar mengenai tentang apa hikmah dari puasa. Nah, mengenai puasa ini ada bapak yang telah pernah berpuasa? Belum Pak. Belum Pak. Sebelumnya bapak ingin tahu, apakah hanya manusia saja yang berpuasa? Iya. Nah, ini sebenarnya bukan manusia saja yang berpuasa, Bapak sebenarnya. Ada sebuah kisah mengenai seekor kepompong. Kepompong itu ketika dia berada di dalam tempatnya dia tidak makan. Begitu juga dengan ular. Ular itu dia makan satu kali saja, namun setelah makan dia dapat berpuasa selama 1 bulan ataupun 9 lebih setelah makan tersebut. Begitu juga halnya ayam. Pernah anak bapak melihat ayam? Ada yang memelihara ayam? Ada Pak. Ada yang memiliki ayam betina? Ada Pak. Tidak. Ayam betina itu dia akan bertelur banyak-banyak, tapi setelah banyak dia akan fokus mengerami telur tanpa makan dan minum. Jadi sebenarnya yang berpuasa itu bukan hanya manusia, tapi hewan juga berpuasa. Nah, dari kisah tadi, apa arti puasa? Jadi kalau kita lihat dari ayat tadi, Menahan. berpuasa itu artinya adalah menahan ya. Menahan dari apa aja? Kalau menahan dari segala yang membatalkan puasa. sebentar. Kalau hewan tadi dari apa saja yang menahan? Ayam tadi Dimakan, minum. makan dan minum. Dan minum. Nah, ini tentu lagi hewan. Tapi kalau untuk manusia apa? Hawa nafsu. Menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan. Nah, di sini banyak ya, kita tidak hanya dilarang untuk makan dan minum, karena yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan dan minum, tapi banyak lagi yang lainnya seperti apa namanya itu hal-hal yang bersifat hubungan yang tidak sah seperti itu, dan banyak lagi hal-hal yang dapat membatalkan puasa tersebut. Anak bapak di sini ada yang pernah berpuasa, namun siangnya dia makan atau minum terus dia berpuasa lagi. Pernah Pak. Dari. Di sini kita itu ada mengenal yang namanya rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Pertama apa? Niat. Niat. Ada mengenal niat. Apa kita bacanya? Menyengaja. Apa kita baca? Oh, ketika mau sahur Pak. Boleh. Ada yang pagi Ramadan Pak. Boleh. Membacanya itu boleh kita membaca
bulan saja, namun kita harus bertaklid pada satu imam. Tidak boleh membaca saja, tapi kita juga taklid kepada imam tersebut. Dan kedua itu boleh kita baca setiap malam, dan bacaannya itu boleh dari kita isya itu sampai sebelum terbit fajar. Yang kedua adalah menahan dari segala yang makan, minum, dan segala yang makan. Pak, gimana contohnya Pak yang berpuasa ini? Misalnya anak bapak Tori ya. Anak bapak Tori ini dia berpuasa, dia tidak makan, tidak minum, tapi dia ketika siang hari, ketika di sana panas, dia pergi ke sebuah kolam dan di kolam tersebut dia mandi sepuas-puasnya sampai badannya sejuk dan menyelam ke dalam air. Nah itu maksudnya membatalkan puasa karena masuknya air ke dalam rongga itu membatalkan puasa. Nah puasa ini anak bapak semua, puasa ini ada namanya puasa wajib. Puasa ini ada yang wajib, ada yang sunnah. sunnah. Puasa wajib apa saja anak bapak? Kafarat. Puasa Kafarat. kafarat. Terus apa lagi? Nazar. Kafarat ini apa artinya ini? Langkah sumpah. Misalnya dia melanggar sumpah, atau dia berzina ketika bulan Ramadan dan berbagai hal lainnya. Ya. Terus apa lagi? Ramadan. Ramadan. Siapa lagi? Nazar. Puasa nazar. Nah, misalnya puasa nazar ini apa contohnya? Dijanjikan jika saya juara saya berpuasa. Ya, misalnya anak bapak Ipan, ketika nanti anak bapak Ipan bisa juara satu di kelas, maka anak bapak Ipan akan bernazar berpuasa selama 2 bulan. Ya, maka berarti itu wajib puasanya. Ya, yang ketiga yang keempat Ada lagi Pak? kafarat Ramadan Nazar. nazar. Yang ketiga yang keempat itu ada dimasukkan karena tidak itu qada ya. Qada ya. Nanti puasa kita yang telah kita tinggalkan. Soalnya itu puasa sunnah. Pernah kalau puasa sunnah sih? Puasa apa yang pernah dilakukan? Senin Kamis. Senin Kamis. Arafah. Puasa Asyura. Arafah. Puasa Asyura. Puasa Bidul. Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu bagaimana? Saudari? Satu hari puasa, satu hari tidak. Yang sering. Pernah ada bapak yang melakukan puasa seperti itu? Bukan bisa Pak. Nah, berarti puasa kita bisa melaksanakan puasa yang wajib seperti halnya puasa yang tertera di sini, namun kita juga bisa melakukan puasa yang Sunnah. dalil dari berpuasa ini. Apa ada sebuah ayat yang memerintahkan kita untuk berpuasa? Surat Quran, surat Al-Baqarah Ayat terus 3. ini setiap malam setiap orang bersama ketika tarawih pasti baca ini. Apa bunyinya? Apa saudara? Ini lupa Pak. Coba diingatkan kembali. Masih lupa Pak. Kayak Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. nah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kamu bagi umat yang tertentu agar kamu bertakwa. Nah, kita berpuasa ujungnya adalah takwa. Nah, jadi pada ayat ini dijelaskan bahwa kita berpuasa itu bukan hanya berlaku pada umat Islam, namun umat terdahulu telah diwajibkan berpuasa, itu para Nabi Isa, para Nabi Musa dan Nabi yang sebelumnya. Dan ujung dari ayat tersebut adalah takwa. Nah, jadi selanjutnya kita masuk kepada keutamaan, keutamaan berpuasa
Nah, misalnya anak Bapak Irfan. Nah, Bapak Irfan ini suatu ketika dia melapor kepada emaknya, "Mak, saya ingin berbini atau ingin beristri." Namun belum memiliki kesanggupan karena sang calonnya mensyaratkan agar kalau ingin menikah dengan cara tersebut dia mensyaratkan uang 171 miliar. Jadi karena belum sanggup menyampaikan syarat tersebut, maka si Irfan itu dapat menahannya dengan Puasa. berpuasa. Berarti terutama berpuasa yang pertama itulah Menghindari menahan diri dan maksiat. nahan dari nafsu dan maksiat. Nah, ini salah satu cara untuk menahan diri dari nafsu dan maksiat adalah dengan berpuasa. Yang kedua adalah apa? Menyehatkan ya. Menyehatkan. Ini telah dibuktikan oleh dokter-dokter meskipun mereka juga orang Islam, orang kafir yang menjawab orang kafir. Itu mengeluarkan yang berbagai halnya dengan berpuasa itu secara alami disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ada sebuah pintu surga yang terkhusus untuk orang berpuasa. Apa namanya? Ar-Rayyan. Nah, bagi orang yang senantiasa berpuasa, baik puasa wajib, puasa sunnah, nanti akan mendapatkan suatu keistimewaan yaitu nanti di akhirat nanti diberikan suatu pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Nah, jadi anak bapak berpuasa itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dari sini cuma beberapa saja yang kita jelaskan ini, namun keutamaannya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Yang jadi pada materi pada hari ini kita menjelaskan tentang puasa. Apa itu puasa? Yaitu menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Adapun rukun puasa itu ada dua, yang pertama niat, yang kedua menahan diri, makan dari makan, minum dan segala yang membatalkan puasa. Seperti contoh tadi ya, apa yang main ke kolam tadi. Selanjutnya puasa itu secara besar ada dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada puasa Ramadan, nazar, kafarat. Sedangkan sunnah ada Senin Kamis, Arafah, puasa lebih dahulu dan ada lagi puasa sunnah yang lain. Dalilnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di sini dijelaskan bahwa puasa itu tidak hanya bagi umat Islam, tapi juga bagi umat sebelum Islam. Dan juga ujung dari puasa ini adalah tujuannya adalah takwa. Dan keutamaan berpuasa itu adalah yang pertama itu menahan diri dari nafsu dan maksiat. Yang kedua adalah menyenangkan. Yang ketiga akan mendapatkan nanti pintu surga yang terkhusus bagi orang-orang yang berpuasa. Kalau sudah nanti itu memperoleh ketakwaan, meningkatkan iman. Apa itu ketakwaan secara pengertian bahasanya? Mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Baiklah dan apa semuanya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat menjadi ibrah atau amal nantinya bagi anak bapak semua, sehingga kita nanti dapat menambah amal ibadah kita dengan berpuasa. Semoga dari muka-muka anak bapak di sini adalah nampaknya muka-muka ahlul jannah. Amin. Terutama nanti yang akan bagi pintu Ar-Rayyan. Baiklah, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.